utaranya sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselani, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayan firman beserta diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-19 sesudah Pentakosta, dan dalam ibadah hari ini akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus sedunia serta mengingat rayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kiranya ibadah saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberitaan firman dan sakramen saat ini akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Wadu. Jemaat kita bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita pertaruhkan ibadah hari Minggu ini yang di dalamnya akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Maka pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Saudaraku, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Muliakan
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seturut dengan tuntunan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan ayatnya yang ke-39 yang mengatakan, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, ialah maka diberitakan kepadamu kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh hukum Musa. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Umat yang telah menerima pengampunan dosa daripada Allah, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengar petunjuk hidup baru yang menjadi penuntun hidup kita berdasarkan kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Marilah kita mendengarkannya. Inilah perintah
yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk. Paduan suara kasih karunia memuji Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita satu hati mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, terangilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah kami ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita kidungkan haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Umat Tuhan, bacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, baik kita sebagai orang Kristen atau yang bilang orang percaya, maupun yang bukan orang Kristen atau yang kita katakan bahwa mereka yang belum percaya, sama-sama kita menghadapi ketakutan oleh karena ancaman virus COVID-19. Baik kita yang percaya maupun yang belum percaya, sama-sama berada di dalam ancaman yang sama. Sekarang bagaimana kita menghadapi itu agar kita tidak sama dengan orang-orang yang disebut belum percaya. Sebab kita tidak boleh sama di dalam menghadapi ketakutan dan kecemasan dari ancaman virus ini. Bapak Ibu, ayat 1 dari kitab Hosea pasal 6 ini mengajak kita untuk meyakini, baik atau buruk keadaanmu, senang atau susah keadaanmu, sakit atau sehat keadaanmu, semua terjadi di dalam pengawasan mata Tuhan. Semua terjadi di dalam cinta kasih Tuhan. Bahkan semua yang ada berada di bawah kuasa dari Tuhan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh pasal 6 ayat 1 ini untuk menguatkan baik Israel pada saat itu maupun Bapak Ibu dan saya pada masa kini. Kita dengar bersama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Artinya derita, kecewa,
dan takut, semua akan terpulihkan. Karena semua itu berada di dalam kendali Dia yang punya hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Pendeta Wilhelmus Latumahita dengan indahnya menciptakan lagu yang digandrungi, disenangi oleh banyak orang Kristen dalam setiap kesempatan, kecuali kesempatan atau dalam pelayanan kematian. Yani, hidup ini adalah kesempatan. Namun kekasih Tuhan, sayangnya terkadang kita lihat bahwa nyanyian itu hanya sampai pada saat menyanyi saja. Padahal latar belakang dari penulisan lagu itu, dia mau melihat bahwa keadaan saat ini adalah kesempatan daripada Tuhan untuk mengisi hidup dengan pertobatan. Tapi terkadang orang Kristen, dia tidak tobat setelah menyanyi, tapi dia tobat. Tobat itu apa yang tahu ya? Tobat hari Minggu dan umat hari Senin sampai Sabtu. Sehingga tobat itu adalah tobat umat. Nah, kekasih Tuhan, pertobatan mesti disertai dengan tindakan yang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Itu ajakan dari kitab Hosea ini. Kalau dalam bahasa Ibrani dia memakai kata shub. Kalau dalam bahasa Yunani dia memakai kata metanoia. Berbalik. Berbalik itu 180 derajat. Tapi kadang-kadang kan kita berbalik 360 derajat. Kembali ke tempat semula. Kalau Bapak Ibu ingin supaya memahami betul tentang metanoia yang dari bahasa Yunani atau sub dari bahasa Ibrani itu ada dalam kitab Injil Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Itu arti pertobatan. Metanoia atau sub itu adalah ketika dia berjalan membelakangi Tuhan, dia sadar bahwa dia telah menyimpang dari kehendak Allah. Itu belum masuk dalam metanoia atau sub. Itu belum bisa disebut dengan pertobatan. Sehingga ketika orang mengatakan saya menyesal, itu belum pertobatan. Anak yang hilang itu ketika dia mengatakan aku menyesal, di rumah bapakku banyak makanan, aku akan kembali ke rumah bapakku dan meminta maaf kepada bapakku dengan mengatakan, ya Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan juga kepada surga. Itu belum masuk dalam pertobatan. Tapi ketika dia berbalik, meninggalkan gaya hidup yang menyakiti hati Tuhan dan kembali, namun berbalik pun belum masuk di dalam pertobatan yang sempurna atau metanoia itu. Dia melangkah ke rumah bapaknya. Langkah kakinya itu masih proses metanoia, masih dalam proses pertobatan, belum sampai kepada pertobatan sepenuhnya. Tapi ketika dia melihat bapaknya, kalau Bapak Ibu baca baik-baik di Lukas pasal 15, dia berseru kepada Bapak, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Bapak Ibu, hampir mendekati pertobatan yang sempurna. Namun pertobatan yang sempurna itu terjadi ketika bapaknya datang. Bapak Ibu, hati-hati dalam membaca kitab itu. Tidak diceritakan anak itu datang menjumpai bapaknya. Anak itu masih jauh. Bapaknya yang keluar merangkul anaknya. Dan ketika rangkulan itu terjadi, disitulah pertobatan terjadi. Harus sampai kepada perjumpaan secara pribadi. Dan terjadi pertobatan dan keselamatan itu bukan atas jasa atau kekuatan kita. Tapi Allah lah yang berkenan menghampiri kita, mengampuni dan melayakkan kita. Yang hari ini kita diajak untuk mensyukurinya
untuk bersama dalam jamuan kudus, menghayati Allah yang keluar dari kitab Filipi pasal 2, meninggalkan ketinggiannya, yang tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu. Dia turun menjadi manusia demi Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu kudus ini mengajak kita mengisi hidup dengan ucapan syukur dan sekaligus menampakkan ke dunia tanda-tanda pertobatan dengan tidak hanya bersaksi dengan kata-kata atau kalimat verbal saja, nyatakan pertobatan itu dengan tindakan nyata untuk menjadi berkat, mengajak agar keselamatan yang Bapak Ibu dan saya telah terima itu tidak hanya menjadi milik kita pribadi, tapi untuk dunia yang mestinya Bapak Ibu dan saya mengajak, membawa orang-orang yang tadi kita katakan belum percaya itu sampai kepada percaya. Dan tidak cukup hanya sampai percaya, memberi dirinya untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, karena hanya dialah jalan keselamatan dan hidup. Itulah apa yang menjadi ajakan dari kitab Hosea pasal 6, sebab pertobatan harusnya sampai pada pemenuhan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang dapat merubah perilaku lama kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Penulis dari kitab Yohanes meneguhkan dan menguatkan jemaat dengan tujuan agar jemaat dapat mendidik semua anak-anaknya. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Bapak Ibu, kita terpanggil ketika kita masuk bersama. Kalau pada hari ini kita mengingat Tuhan Kudus sedunia, maka kita bersama-sama dengan umat Tuhan sedunia ajak untuk menghayati kasih Tuhan. Kadang-kadang saya terenyuh. Bapak Ibu, saya ini tiap waktu selalu datang, minta ke kantor supaya saya melihat jemaat yang di rumahnya ibadah atau tidak dengan datang masuk ke kantor gereja. Dan kadang-kadang saya sangat terenyuh karena waktu 7 hari dalam seminggu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan hanya diminta bersama dengan keluarga dan rumah untuk beribadah, ternyata semua jemaat mempraktekannya di dalam hidup rumah tangganya. Itu dapat termonitor dalam masuk ke kantor gereja. Sangat sayangkan, padahal kalau saat ini Bapak Ibu dan saya berada dalam keselamatan, tidak semata-mata karena kita memakai masker, tidak semata-mata karena kita minum vitamin, tapi kalau kita dapat bertahan saat ini dari ancaman COVID-19, itu karena kemurahan Allah yang masih mau mempercayakan hidup ini kepada Bapak Ibu dan saya. Sehingga bersama-sama dengan Pendeta Wilhelmus Latumahita Marum, kita mau mengatakan bahwa hidup ini kesempatan. Kesempatan untuk bertobat yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Ayat 3 ini mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Mereka adalah orang Israel. Mereka sudah sama dengan Bapak Ibu dan menyebut diri orang percaya. Mereka sama dengan Bapak Ibu dan saya yang menyembah Allah yang esa. Tapi di sini ada satu pengakuan yang terselip di dalamnya bahwa mereka belum mengenal secara sungguh-sungguh. Mereka ternyata belum sampai kepada pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, marilah yakini benar COVID-19 ini bukan satu ancaman, tapi di dalamnya ada berkat Allah. Satu kesempatan yang Allah yang merupakan satu kelangkaan dalam dunia modern ini. Ayah, ibu, dan anak duduk bersama untuk beribadah.
kesempatan ini. Sehingga saya mau mengajak kita bahwa COVID-19 ini juga adalah berkat. Dengan tujuan agar keakraban sebagai suami istri, keakraban dalam rumah tangga semakin nyata dalam menata hidup yang Tuhan anugerahkan saat ini. Hidup ini adalah kesempatan istilah dengan hati yang penuh kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengarlah penetapan sakramen perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat 29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah, makanlah, inilah tubuhku. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir. Wajib hadir Bapak Ibu. Wajib hadir atau wajib mengambil bagian mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Dan melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai dengan penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudaraku, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Penebus Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita satu hati kekasih Tuhan kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkannya, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikian ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu
yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbinglah dan kuatkanlah kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang berdosa. Kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Tuhan Yesus Kristus, maka janganlah melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Bapak Ibu. Damai sejahtera bagimu. Marilah, karena segala sesuatu telah disediakan Allah bagi kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah, bagikanlah. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun, ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Makanlah dan minumlah, imani dan aminilah bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan demi keampunan dosa-dosa kita. Makanlah dan minumlah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan kita bersahabat. Kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Allah dengan hati yang penuh ucapan syukur karena sungguh Tuhan Engkau begitu baik bagi kami. Dunia diterpa dengan ketakutan dan kecemasan, tetapi kami sebagai anak Tuhan mengaku bahwa keselamatan daripada Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, terima dan sambut ucapan syukur kami ini. Biarlah kami bersama dengan seisi rumah tangga kami terus berada dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan yang akan kami lanjutkan dan bagikan kepada sesama kami yang menantikan uluran tangan kasih Tuhan yang mereka akan rasakan dan nikmati melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh kembali menghayati kasih-Mu melalui perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan berkati kami, biarlah kami bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami boleh menikmati kasih-Mu ini. Kami mendapat kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi saksi Kristus bagi masyarakat di sekitar rumah tangga kami. Ya Bapa, layakkan kami anak-anak saat ini ya Tuhan. Kami rindu untuk mempertemukan saudara-saudara kami yang oleh karena halangan baik sakit maupun bepergian keluar kota, Tuhan berkati mereka. Biarlah cinta kasih Tuhan yang kami rasakan saat ini adalah juga cinta kasih Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup mereka. Secara khusus mereka yang berada di dalam kelemahan fisiknya, baik sakit maupun oleh karena kesenjangan usia. Tuhan berkati mereka dalam pemberian mereka, Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Biar dalam kelemahan fisik mereka, iman percaya kepada Tuhan tetap teguh. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mempertaruhkan saudara-saudara kami yang berada di dalam duka cita hati mereka. Secara khusus kami mau mempertaruhkan keluarga yang berduka, keluarga Leonard, oleh karena telah dimuliakannya Bapak Alfredo Leonard pada hari ini. Tuhan berkati keluarga terkasih, Tuhan kuatkan dan hidupkan ibu terkasih. Biarlah Ibu Leonard boleh senantiasa merasakan roh Ibu Leonard senantiasa memberkati dan menjaga. Ya Bapa, kami juga mau mempertaruhkan persiapan dalam rencana pembinaan ke-6 Belkat. Berkati anak-anak yang penuh sukacita telah memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan dalam kategorial di jemaat. Bapak juga berkati anak-anak Tuhan yang berada di dalam tahun, baik kelahiran, perkawinan dari tanggal 11 hingga tanggal 17 Oktober. Biarlah oleh karena kemurahan Allah, maka mereka boleh mengisi tahun rahmat ini dengan ucapan syukur, dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, baik kebutuhan ekonomi maupun kesehatan, ya Allah, kuatkan kami. Biarlah kami boleh mengaku bahwa ketika saat ini kami tahan, itu karena Tuhan ada serta kami. Yakinkan kami ya Bapa, bahwa Engkau mengasihi dan menyayangi kami. Rencana dari tim lahan, pembelian lahan di Jalan Panji, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Biarlah Tuhan persekutuan jemaat-Mu juga merupakan topangan dana dan dukungan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami selama 5 tahun ini dapat mewujud di dalam cinta kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami beribadah
di tempat yang Tuhan sendiri telah tetapkan untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mempertaruhkan penggalangan dana lahan. Tuhan berkati baik presbiter maupun tim lahan. Biarlah bersama-sama dengan jemaat-Mu kami boleh saling topang menopang dalam pengumpulan dana untuk pelunasan lahan. Pemerintah pusat baik provinsi maupun daerah, Tuhan berkati. Secara khusus TNI dan Polri, biarlah melalui kehadiran mereka, maka rasa aman dalam kehidupan segenap anak-anak bangsa. Kami rindu untuk mempertaruhkan para medis, dokter, dan perawat. Tuhan berkati, biarlah melalui pelayanan kasih mereka, maka jamahan kasih dari Tabib Agung Yesus Kristus Tuhan boleh dirasakan oleh setiap orang yang menantikan kesembuhan yang datangnya melalui mereka yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, seluruh pelayanan kami. Tuhan berkati kami sebagai presbiter. Tuhan berkati kami sebagai pelayan dalam paduan suara. Tuhan berkati kami sebagai pelayan musik gereja, organis, pianis, pemandu lagu, pelayan multimedia, kami sebagai koster, bahkan kami sebagai jemaat-Mu, Tuhan rangkul erat kami. Persekutuan ini merupakan persaudaraan yang akan kami teruskan di dalam harap dan doa kami setiap saat. Terima kasih ya Bapak yang kudus kami, ampunkan dosa dan kesalahan kami, dan layakanlah kami yang datang di hadapan hadirat-Mu, biarlah apa yang kami pohonkan kepadamu boleh menjadi layak seturut dengan kebesaran rahmat-Mu bagi kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Paduan suara kasih karunia memuliakan Allah. Umat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup
melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan marilah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Umat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Disilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini Minggu 11 Oktober 2020 sebagai berikut. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online dan disiarkan hari ini. Kedua, berita duka. Telah kembali dalam kemuliaan Bapa di surga pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 di Denpasar, Bapak Alfredo Leonard. Pemakaman dilaksanakan hari Minggu 4 Oktober 2020 di tempat pemakaman Kristen MPAG Mumbul, Nusa Dua. Almarhum terdaftar sebagai anggota jemaat di Sekpel Damsik dan Diaken GPIB Kasih Karunia Denpasar periode 2012-2017. Mohon dukungan warga jemaat bagi keluarga yang berduka. Terima kasih. Ketiga, informasi kotak lahan. Tim penggalangan dana lahan menyampaikan bahwa
A. Kotak lahan bulan September 2020 akan dikolek atau diambil di masing-masing rumah jemaat oleh presbiter Sekpel dari Antioquia sampai Hermon, mulai tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober 2020. Oleh karenanya diharapkan kerjasama dan dukungan dari seluruh warga jemaat. B. Diharapkan seluruh koordinator sektor berperan aktif mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengambilan dana kotak lahan di rumah masing-masing jemaat. Atas kerjasama dan dukungannya kami sampaikan terima kasih. Ketiga, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johannes Wadu yang telah melayani firman dan sakramen dalam ibadah minggu saat ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Terima kasih, Pak. Demikianlah warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Umat Tuhan, mari berdiri. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.